Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rabadan Sariro, NPM 10118305 dari kelas 3K03. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sistem pakar. Pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksud di sini ialah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Contoh pakar tersebut adalah dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Sistem pakar menurut para ahli. Yang pertama itu adalah William Stubblefield dan George F. Luger. Mereka menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu program yang dapat menirukan seorang pakar. Lalu yang kedua dari Ephraim Turban. Dia menjelaskan bahwa sistem pakar adalah sebuah program yang mengkomputerisasikan laporan yang mencoba untuk menirukan proses pemikiran dan pengetahuan dari pakar-pakar dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga dari Garatno dan Ridley. Mereka menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Lalu berikutnya ada tujuan dari sistem pakar. Sistem pakar ditujukan sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu, seperti sains, perekayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Pada dasarnya, sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Beberapa aktivitas pemecahan masalah yang dimaksud seperti interpretasi, prediksi, diagnosis, perancangan desain, perencanaan, monitoring, debugging, instruksi, dan kontrol. Lalu berikutnya ada manfaat dari sistem pakar. Yang pertama itu ya ketersediaan. Dalam hal ini, mudahnya menjangkau atau memiliki suatu sistem pakar, terutama apabila suatu sistem pakar diproduksi secara massal dan disebarluaskan. Yang kedua, efisiensi biaya. Mungkin di awal biaya dari suatu sistem dapat dianggap mahal. Namun, seiring berjalannya waktu dengan banyaknya pengembangan dan produksi, biaya produksi suatu sistem pakar dapat dianggap masuk akal jika dibanding dengan manfaat yang diberikan oleh sistem tersebut. Yang ketiga yaitu lebih cepat. Sistem pakar digunakan atas dasar efisiensi dan kecepatan. Sistem pakar dapat bekerja dengan baik, terlebih apabila perangkat keras yang digunakan merupakan perangkat yang paling bagus atau paling kuat untuk menjalankan sistem tersebut. Yang keempat, tingkat kesalahan yang rendah. Hal ini dikarenakan sistem pakar menggunakan logika komputer. Kesalahan terutama human error dapat diminimalisir walaupun tidak lepas dari peluang adanya kesalahan dari kurangnya informasi atau kerusakan hardware. Yang kelima yaitu menurunkan resiko, karena sistem pakar dapat digunakan atau dijalankan di daerah yang berbahaya bagi manusia. Yang terakhir yaitu respon yang stabil. Hal ini dikarenakan sistem yang tidak terpengaruh oleh emosi, tekanan, ataupun mengalami kelelahan. Berikutnya ada penerapan sistem pakar di berbagai bidang. Yang pertama itu ada dari bidang industri. Penerapan sistem pakar dalam bidang industri atau manufaktur didefinisikan sebagai urutan-urutan kegiatan yang saling berhubungan meliputi perencanaan, pemilihan material, produksi, pengontrolan kualitas, manajemen, serta pemasaran produk. Contoh dari penerapan sistem pakar di bidang industri yaitu ada PRIDE, yaitu Pinch Role Interactive Design Expert or Environment. Lalu ada Wood Truss Fabrication Application. Lalu yang kedua yaitu berada di bidang pendidikan. Penerapan sistem pakar dalam bidang pendidikan atau ilmu pengetahuan digunakan untuk penelitian tentang penggunaan sistem pakar dalam bidang pendidikan dilakukan oleh Profesor Gordon S. Novak Jr. di University of Texas, Austin pada tahun 1960. Aplikasi sistem pakar ini diberi nama Isaac, yang memiliki parser yang mampu membaca kalimat dengan kecepatan 5.000 per kata, 5.000 kata per menit, dan mampu menyelesaikan soal-soal fisika mekanik dalam waktu kurang dari 5 menit. Aplikasi ini dikerjakan oleh tim yang terdiri dari 60 orang dan membutuhkan waktu 1 tahun.
Lalu yang ketiga ada penerapan sistem pakar di bidang bisnis, yaitu sistem pakar dalam pembelian. Sistem ini berfungsi untuk menilai dan memilih pemasok atau supplier dengan pertolongan dan pengiriman barang secara optimal, di mana dalam hal ini menunjang pemasok yang potensial dalam hal operasi, maka sistem ini mempunyai fungsi penasihat kepada pembeli. Lalu yang berikutnya ada penerapan sistem pakar di bidang psikologi. Implementasi sistem pakar banyak digunakan dalam bidang psikologi karena sistem pakar dipandang sebagai cara penyimpanan pengetahuan pakar pada bidang tertentu dalam program komputer, sehingga keputusan dapat diberikan dalam melakukan penalaran secara cerdas. Irisan antara psikologi dan sistem pakar melahirkan sebuah area yang dikenal dengan nama cognition dan psycholinguistic. Umumnya pengetahuannya diambil dari seorang manusia yang pakar dalam domain tersebut, dan sistem pakar itu berusaha meniru metodologi dan kinerjanya. Lalu ada penerapan sistem pakar di bidang eksplorasi alam. Dalam bidang ini, sistem pakar sangat penting manfaatnya. Keputusan yang dihasilkan akan sangat bermanfaat. Contoh penerapannya yaitu sistem pakar yang diterapkan pada alat mendeteksi kandungan minyak bumi. Alat ini menghasilkan keputusan dari data-data yang ada, dan mengambil keputusan ada atau tidaknya hingga berapa jumlah kandungan yang terkandung. Rule-based yang diprogram dibuat oleh para ahli di bidangnya. Kesimpulan, sistem pakar adalah sistem program komputer yang dirancang agar bisa meniru kemampuan atau menyelesaikan masalah seperti seorang pakar, dan biasanya kemampuan yang ada di bidang masing-masing. Dengan adanya sistem pakar, dapat menggantikan tugas-tugas dari seorang pakar atau ahli dengan sebuah sistem, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kemampuan seorang pakar dapat dikerjakan lebih mudah. Perkembangan sistem pakar pun cukup pesat dilihat dari berbagai bidang yang sudah banyak menerapkan sistem pakar tersebut. Berikut daftar referensi yang saya ambil untuk materi sistem pakar. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.